Kami memilih tenun karena kami melihat di masyarakat pada umumnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, tenun itu hanya dikerjakan oleh kaum perempuan yang sudah usia lanjut, sedangkan anak-anak muda itu tidak. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha PKW, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan sebagai bekal berwirausaha. Wanita wirausaha berani berinovasi, bersiap meraih mimpi, bersama raih prestasi. Yes, yes, yes! Generasi muda memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Berwirausaha merupakan salah satu cara yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, generasi muda perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan harus ditingkatkan, baik di tingkat sekolah maupun di luar sekolah, untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen bisnis, kreativitas, inovasi, dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk bantuan modal, mentorship, akses pasar, dan infrastruktur sangat penting untuk membantu generasi muda memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha PKW, yang diluncurkan pada tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek RI, bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda Kabupaten Timur Tengah Utara, merupakan inisiatif yang sangat bernilai. Melalui pelatihan tenun ikat dan pembekalan tentang UMKM, akses permodalan, serta pemasaran hasil tenun, program ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis kepada remaja putri yang putus sekolah atau belum memiliki pekerjaan, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang kaya dan berharga. Jadi pada tahun 2023, kami dari Dekranasda Kabupaten TTU mendapat kepercayaan dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan khusus dan pelatihan. Ya, peserta kami itu ada sebanyak 44 orang dan sasaran dari PKW itu adalah remaja berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Jadi remaja yang usia sekolah tetapi tidak bersekolah. Jadi ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, SMK. Jadi kami diberikan kesempatan dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan ini, maka kami mulai dengan perekrutmen. Jadi untuk rekrut peserta ini kami membuat link, kemudian kami sebelumnya juga sosialisasi kepada para ketua tim penggerak PKK kecamatan, anggota PKK dan masyarakat, dan para kepala SMA SMK yang ada, SMP yang ada untuk kegiatan PKW ini. Jadi PKW 2023 itu fokusnya pada tenun. Sebelum melaksanakan kegiatan kami mencari instruktur, yang kami cari itu dari instruktur tenun dan instruktur guru kewirausahaan. Akhirnya kami mendapatkan instrukturnya dan bersama-sama dengan para instruktur, dengan tim, kami sama-sama membuat kurikulum dan instruktur menyusun bahan ajar. Nah, setelah menyusun bahan ajar, semua sudah siap dan dari kementerian sudah oke, kami mulai dengan pelaksanaannya. Daripada pelaksanaan itu kami juga diberikan kesempatan dulu untuk orientasi. Jadi kami membawa remaja-remaja, semuanya adalah putri, ke UMKM yang sudah kami MOU dan mereka, membawa mereka ke beberapa UMKM yang ada untuk melihat hasil-hasil tenun yang dipajangkan di UMKM mereka. Ada yang kain tenun, selendang, tas, macam-macam aksesoris yang ada sebagai motivasi kepada remaja putri. Jadi tujuan dari PKW itu bahwa yang pertama memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada remaja putri agar dengan keterampilan mereka bisa mandiri untuk bisa berwirausaha. Kemudian tujuan berikut adalah agar remaja putri ini kelak nanti bisa merintis usaha mereka. Dengan usaha itu mereka bisa mendatangkan uang untuk kehidupan mereka dan juga untuk orang tua. Untuk kegiatan pelaksanaan itu didahului dengan kegiatan teori kewirausahaan selama kurang lebih seminggu. Itu tempat pelaksanaannya di Rumah Jabatan Bupati. Dengan sukacita, kalau kita bekerja dengan sukacita, dia akan menghasilkan sesuatu. Baik perkenalan nama Dewan saat ini 500. Tetapi
dan setelah itu dilanjutkan dengan praktek keterampilan menenun. Jadi waktu kurang lebih 3 bulan peserta didik itu dilatih sedemikian rupa. Memang para instruktur pada awalnya kewalahan karena anak-anak itu datang dari mereka yang tidak memiliki keterampilan tenun apa-apa. Dengan kesabaran, dengan suasana yang menyenangkan, kami bersama dengan instruktur melatih anak-anak sehingga dalam waktu kurang lebih 3 bulan anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan tenun itu dengan baik. Dan pada akhirnya kami juga memanen hasil. Dari hasil-hasil yang ada selendang, ada tenun, luar biasa. Anak-anak bisa tenun dalam beragam motif. Ada yang buna, ada yang sotis, ada yang futus. Nah, sehingga dari hasil itu kami merasa bahwa ternyata memang kalau tanpa bantuan juga dari pihak kementerian, dari pemerintah daerah, dari unsur-unsur terkait, usaha ini tidak bisa berjalan. Tetapi berkat bantuan semua kerjasama, akhirnya kegiatan selama kurang lebih 3 bulan berjalan dengan baik. Yang pertama itu dari kulit kusambi untuk menghasilkan warna hitam, sedangkan kulit mahoni untuk menghasilkan warna coklat, dan ini dari kunyit, ini dari mahoni, ini dari kulit kusambi. Setelah diwarnai dan sudah jadi, maka kita lanjut ke proses menghani benang. Tapi kalau penjualan di atas 10 juta itu kami dapat istilahnya dari mana? Saya juga rasa kamu yang orang asing sini kalau tidak tahu akan sangat menyusahkan. Minimal tahu bro. Jadi ini hasil dari 2 hari kita pelajari tentang terkait pemasaran dan akses pemasaran. Nah, setelah itu kami dari Dekranasda juga mengevaluasi kegiatan ini, baik itu dari peserta didik, dari instruktur. Memang masih ada kendalanya, itu pertama di disiplin waktu, karena peserta didik datang dari tempat yang berjauhan, jadi kadang keterlambat waktu, tapi mereka dapat mengejar ketinggalan mereka. Dan juga dari instruktur juga merasa bahwa awalnya mereka setengah mati karena anak tidak tahu apa-apa, tetapi dengan kesabaran akhirnya mereka bisa laksanakan. Dan masih ada kekurangan sedikit itu di dalam hal konsumsi, tetapi terakhir dengan kerjasama dengan dinas-dinas yang lain kami bisa mengatasi masalah itu. Dan setelah itu, sebelum mereka kembali, kami juga membentuk mereka peserta didik dalam kelompok-kelompok usaha. Jadi kami bagi atas 7 kelompok yang mereka akan merintis usaha mereka. Dan setelah mereka kembali ke daerah, ke desa masing-masing, mereka tetap menenun, karena setelah mereka pulang itu difasilitasi lagi ada alat tenun dan benang untuk sebagai bahan dasar bagi mereka untuk melanjutkan usaha. Nah, pada saat kami monitoring ke kelompok-kelompok usaha ini, ternyata luar biasa. Anak-anak itu melanjutkan pekerjaan mereka dengan tenun yang bagus, bahkan sudah menghasilkan uang. Ada yang sudah mendapatkan selendang 15 lembar, ada yang sampai 20. Kemudian yang tais itu belum sebanding dengan selendang yang paling banyak, karena ini mereka masih butuh waktu, kesabaran untuk melaksanakan. Tapi setelah kami lihat itu ternyata bagus, maka ini saya sebagai ketua Dekranasda dengan teman-teman Dekranasda juga tetap berusaha untuk mendampingi mereka agar usaha yang sementara mereka lakukan, rintisan mereka yang mereka sementara ada lakukan di desa masing-masing. Karena waktu pantauan kami, ternyata anak itu menjual hasilnya selain ke pasar, orang datang ke rumah, ada juga lewat media. Lewat TikTok, lewat Facebook, mereka mempublikasikan hasil-hasil tenun mereka, dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, bagus sekali. Sehingga saya juga sebagai ketua berharap agar kami dari Dekranasda ini boleh diberikan kesempatan lagi untuk kalau bisa di tahun 2024 ini kami mendapat kepercayaan lagi dari Kementerian Pendidikan dan Vokasi untuk melanjutkan kegiatan PKW. Mungkin kami tidak lagi mengambil tenun, tetapi kami akan memilih
memilih produk yang lain, mungkin aksesoris atau membuat rajutan. Dan ini kami berharap agar dari kementerian memberikan kepercayaan lagi kepada kami, dan kami tetap optimis bahwa siapapun yang memberikan bantuan kami akan kerja dengan optimal. Ucapan juga terima kasih kepada pihak kementerian dari anak-anak, karena dengan berkat kegiatan PKW ini mereka terbantu dan akhirnya mereka sudah memiliki usaha sendiri. Sebelum mengikuti kegiatan PKW ini, saya tidak tahu menenun, tetapi setelah mengikuti kegiatan PKW ini, saya sudah bisa menenun, yaitu tenunan futus dan tenunan sotis. Untuk proses menenun ini, peranan instruktur itu sangat penting. Instruktur mengajarkan kami bagaimana dari awal menggulung benang hingga proses mengikat, pencelupan benang, sampai dengan proses menenun. Dan tingkat kesulitan yang kami dapat, khusus untuk saya sendiri, di bagian tenunan ikat. Bagaimana cara kami mengikat benang, mengikat motif, dari awal pengikatan motif dan pencelupan benang untuk menghasilkan warna, itu menurut saya sedikit susah untuk orang yang baru seperti saya. Dan saat menenun, itu juga proses yang sulit bagi saya, karena ketika saat menenun ada benang yang putus, bagaimana caranya untuk kita menyambungkan kembali benang tersebut. Jadi ini adalah hasil tenunan yang saya hasilkan selama mengikuti kegiatan PKW. Yang ini adalah hasil tenunan dari futus, dan benangnya yang saya gunakan adalah benang dari hasil pewarnaan alam. Sedangkan yang ini adalah hasil tenunan dari sotis. Benang yang digunakan adalah benang dari toko. Dalam materi kewirausahaan yang telah diajarkan kepada kami, saya telah memperoleh banyak sekali hal. Di antaranya kami diberikan motivasi yang besar untuk membangun usaha kami sendiri dan menjadi bos untuk pekerjaan kami. Kami juga diajarkan bagaimana cara mengelola modal dan juga mengembangkan usaha kami. Analisis SWOT dan juga analisis keuntungan dan kerugian juga diajarkan kepada kami, sehingga dalam melaksanakan usaha yang telah kami jalankan dapat berjalan dengan baik. Harapan ke depan saya setelah mengikuti kegiatan ini adalah sekiranya saya dapat membangun usaha saya sendiri dengan materi-materi yang telah diajarkan kepada saya, yaitu materi kewirausahaan. Berarti Fatima ini uang banyak. Soalnya dia dapat. Kalau saya selesai tenun itu, saya tidak keluar untuk menjual. Saya simpan di rumah saja dan saya posting lewat FB, WA, IG, saya posting lewat medsos saja. Orang lihat dan memesannya, saya sudah tentukan harga dan sudah kasih alamatnya. Tinggal datang ambil di rumah saja. Kalau nama IG itu Fatimat Nomad, nama TikTok itu Fatimat Nomad juga. Sudah 1 juta lebih. Selendang 15 lembar. Kalau untuk selendang saya sudah menghasilkan 15 buah. Yang laku terjual itu 10 lembar dengan harga 50.000 per lembar. Melalui pelatihan ini, generasi muda dapat menghargai dan memahami keindahan serta keunikannya, serta belajar bagaimana cara menjaga dan melestarikan tradisi tenun sebagai warisan budaya leluhur. Selain itu, dengan memberikan keterampilan wirausaha, program ini juga membuka peluang bagi mereka untuk memanfaatkan keterampilan tenun sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan.